Halo. Aku mau nyalain lagu dulu bentar ya guys ya. Sebentar ya, aku nyalain lagu dulu ya, oke? Supaya tidak hening. Ternyata dia lowbat guys. Aduh, aku harus mengecas laptop aku. Sebentar ya. Oops. Hai guys. Udah malam sih dia guys, udah malam guys. Emang kalian nggak mau ngobrol walaupun kita udah malam? By the way, ini live pertama setelah aku lulus sidang. Makasih ya. Kok diucapinnya HBD sih guys? Aku gak ulang tahun guys. Aku gak ulang tahun. Aku cuma kelulusan, bukan ulang tahun. Terima kasih ya kakak-kakak. Makasih ya. Maksud tweet huhuhu ciput nggak ada maksud apa-apa sih. Itu sebenarnya karena aku papnya nangis aja, jadi aku captionnya huhuhu ciput gitu. Makasih ya Kak Dianto. Aku telat gak Cingga? Kok baru mulai? Oke guys, kita pasang lagu dulu guys biar mantap. Lagu apa ya untuk malam hari ini ya? Mau lagu yang tenang-tenang aja deh gengs, biar enak. Halo? Oke, akhirnya. Cheers Des, terima kasih ya. Guys, kalian lihat deh aku, background aku hari ini. Bunga dari teman-teman aku. Makasih ya Kak Dianto. Bunga dari teman-teman aku. Akhirnya aku lulus tepat waktu. Hari ini kan aku kan mau ini ya, mau cerita-cerita tentang sidang ya guys ya. Iya kok buram ya guys, aku juga merasa kayak agak buram. Kenapa ya? Kayak buram gitu, masih buram gak? Apa better? Better ya kayaknya ya? Ya better ya? Aku mau pakai, makasih ya Karaka, aku mau pakai lip gloss dulu deh. Tadinya aku lihatnya buram, tapi aku kira mata aku yang buram, bukan HP aku yang buram. Ternyata emang HP-nya buram ya? Pakai lip gloss dulu ya. Emang masih buram sampai sekarang? Makasih Kak Franco, welcome to Sarjana Kop, makasih banget ya. Sarjana desain bukan Cik, bener guys, aku jadi sarjana desain. Kayaknya udah gak buram gak sih, ya gak sih? Rencana berikutnya apa sih? Rencana berikutnya tentu saja apa coba? Apa coba? Yoi. Ih, udah pada jawab gile dah. Jujur itu kayak itu hal yang aku jawab ke dosen-dosen aku tahu. Karena dosen aku sebenarnya mereka udah banyak yang tahu kayak aku tuh sambil kerja gitu ya. Jadi selama kuliah. Terus kemarin pas habis sidang pun jadi kayak ditanya gitu kayak gede banget musiknya deh.
Ditanya kayak kamu habis lulus mau apa dulu gitu kan, ditanya kayak gitu. Terus aku bilang pokoknya dia nanya dulu tadinya, dia nanya kamu masih tertarik gak kerja di, maksudnya tertarik gak masih bekerja di interior design gitu kan. Aku bilang kayak masih bu. Terus itu ditanya kayak tapi beberapa tahun ini akan fokus dulu dengan kerjaan aku gitu aku ngomongnya. Jadi lebih sering live nih Ci. Ini kan karena kita mau merayakan bareng-bareng guys. Padahal aku harusnya bawa kue ya biar kita bisa merayakan bareng-bareng ya. Oke kalau gitu biar sah guys, kita tiup lilin dulu tapi pakai candle aja deh karena aku punya candle dalam kamar. Nggak punya kue. Kita nyalain lilin ya. Tumpengannya mana? Ini tumpengannya guys. Tumpengan. Tahu gak sih? Aku bisa flexing tahu gak sih guys? Kayak menurut aku tuh nggak semua orang bisa nyalain korek api kan. Tapi aku salah satu orang yang bisa. Menurut kalian itu suatu hal yang perlu dibanggakan gak? Kalau menurut aku sih ya. Menurut aku sih itu hal yang perlu dibanggakan sih guys. Aku bisa flexing hal itu. Kamu gak bisa kan? Ya kan? Aku doang yang bisa kan? Tapi tuh ya, aku nggak cepat gitu deh. Jadi di lilinnya tuh lilin yang dia tuh 3 sumbu gitu. Nah aku tuh cuma bisa untuk masing-masing sumbu aku pakai 1 korek api. Jadi aku harus pakai, setiap aku nyalain aku pakai 3 korek api guys. Nggak apa lah ya, namanya juga proses. No kan tiap kali aku udah nyalain 1 tuh aku tuh kayak udah gak bisa nyalain yang lain lagi gitu loh. Ini wangi enak banget guys. By the way ini wangi coklat. Kalian bisa edit aku terus kalian kayak tambahin captionnya gadis korek api. Oke guys, kita nyanyi apa ya kalau graduation? Tapi kalau happy birthday kan happy birthday to you. Kalau graduation nyanyi apa guys? Iya kan, itu candle aku waktu itu aku spill pas tahun baru gak sih guys? Dari tahun baru sampai sekarang udah 1/2 tahun dan dia masih menemani aku. Aku emang gak terlalu sering nyalain sih, tapi aku nyalain kadang-kadang aku nyalain. Gak nyampe aku gak pernah nyalain gitu guys, tapi gak habis-habis. Karena sekali nyalain kan cuma bentar kan, kayak cuma setengah jam gitu. Jadi ini deh, gak habis-habis. Wangi coklat. Nyanyi apa guys ini guys kalau kalian nyanyi graduation? Selamat graduation tapi pakai nada happy birthday. Berarti gimana? Happy birthday to you. Jadi ya, congratulations to you. Congratulations to you. Gitu aja ya. Udah ya, serah kalian deh, aku ikutin kalian aja. 5, 6, 7, 8. Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations, congratulations, congratulations to me. Sayang guys kalau dimatiin. Udah pokoknya kan edit aja itu jadi mati ya, karena aku sayang banget kalau aku matiin. Aku mau nyalain aja sekarang. Terima kasih ya by the way. Aku tuh udah ini juga tahu, aku udah long text juga di PM karena aku tuh mengucapkan terima kasih karena menurut aku kalian juga kayak bagian dari kelulusan aku banget, sumpah. No speak tapi menurut aku tuh kalian juga sangat-sangat mendukung aku. Kalian PM aku nggak? PM aku nggak? PM aku ya ntar ya supaya bisa lihat message aku ya. Intinya gengs, aku merasa aku tuh kayak oh my god, sebenarnya kayak lumayan curhat kali ya. Ya aku merasa kayak
wow banget. Karena dari aku masuk JKT itu aku udah kuliahan, jadi aku tuh full kuliahan sambil JKT, aku nggak pernah kayak JKT-an full gitu. Tapi by the way aku mau cerita tentang sidang dulu. Kemarin seru banget guys, jadi sebenarnya nih guys, kalian tahu kan aku tuh ngomong sidang aku itu aku nggak tahu tanggal berapa karena aku belum dapat jadwal sidang. Kalian tahu nggak, hal itu terjadi sampai H-1 aku sidang, aku belum tahu aku sidang. Gila gak sih guys? Aku tuh merasa itu kayak crazy banget gitu. Pokoknya intinya dia itu aku kan hari sidang kan kemarin kan, Selasa kan. Senin itu kita tuh emang ada kegiatan ke kampus buat ngumpul perlengkapan sidang. Kita kayak nge-display apa yang udah kita kerjain gitu kan, kita kasih lihat. Tapi sidangnya itu tanggal besoknya atau 2 hari setelahnya atau 3 hari setelahnya gitu. Sedangkan aku belum dapat jadwal sidang. Makasih ya Kak Ahmad, aku belum dapat jadwal sidang sama sekali. Jadi kan ada aplikasinya gitu guys. Karena makasih ya Kak Eki ya. Kalau misalkan teman-teman aku itu dari seminggu sebelumnya mereka tuh udah dapat jadwal sidang karena mereka udah aman gitu loh. Jadi kayak di aplikasinya ditunjukin kayak kamu tuh di kelas ini, di hari ini, di jam ini gitu kan. Sedangkan aku nggak ada guys. Jadi pas aku cek, kalau aku buka aplikasi aku guys, itu nggak ada apa-apa guys, kosong. Tulisannya tidak ada jadwal, tidak ada plan gitu kan. Aku kayak waduh, nggak sidang kah aku gitu. Ada YouTuber siapa tuh? Halo kakak YouTuber. Intinya gitu ya guys ya. Makasih ya Kak Franco. Intinya guys, aku tuh gak tahu. Kaki makasih ya, sumpah aku dikasih tumpeng dong. Terima kasih banget. Nah jadi abis itu pas aku H-1 aku belum dapet itu, aku datang ke kampus, aku kan ngumpulin gitu kan, dengan harapan kayak aku tuh sebenarnya lumayan yang kayak mantap nih, aku belum dapat jadwal sidang nih, pasti aku bakal sidang hari terakhir gitu. Karena aku kalau sidang hari terakhir aku merasa aku bakal bisa lebih banyak prepare itu guys. Makasih ya Kamaru ya, karena kan emang masih kemarin-kemarin tuh sempet ada jadwal latihan juga kan, jadi latihan buat kita nanti tour. Nah jadi menurut aku tuh kayak masih pengen siapin banyak hal gitu loh buat aku tambah-tambahin buat biar makin bagus gitu kan nanti di sidangnya kan. Terus habis itu aku tuh ada satu dosen yang emang dia tuh ngebikin jadwal gitu guys. Terus habis itu dia nanya juga kayak, kamu udah keluar belum jadwalnya gitu kan. Makasih ya Kak Stefan. Aku bilang kayak belum keluar bu gitu kan. Terus aku bilang kayak aku masih kontak-kontak ke sistemnya juga sih. Jadi misalkan biar makasih ya Kak Dianto ya. Sumpah dari tadi pada ngirimin tumpeng, sumpah makasih banget. Jadi kayak aku lagi kontak kampus aku juga nih, maksudnya staff-staffnya biar lebih cepat diproses gitu kan. Terus habis itu ibunya bilang iya nanti ibunya juga mempercepat prosesnya ke kampus, jadi biar cepat diproses juga biar aku bisa cepet-cepet dalam sidang gitu kan. Terus habis itu tapi dia bilang guys, ini sebenarnya makasih ya Kangger ya, ini nightmare-nya di sini guys pas hari Senin malam aku lagi di teater guys. Terus habis itu dia ngomong kayak gini kayak, tapi di jadwal sidang di jurusan sih kamu hari Senin ya. Jadi aku kayak oh my god, apakah aku akan hari Senin lagi, hari Selasa ya. Jadi sehari setelah aku kumpul itu guys, aku kayak merasa kayak waduh, apakah aku akan di hari Selasa gitu kan. Kayak kacau bet nih, kacau. Mana aku waktu itu masih di teater karena masih latihan gitu kan guys, masih kegiatan. Terus habis itu aku kayak semoga abis itu aku sampai kayak gini guys, saking aku kayak berpasrahnya aku sampai basa-basi kayak ke dosen aku gitu, kayak aku ngomong, tapi kalau misalkan hari Rabu atau Kamis gak apa-apa kok bu, supaya bisa lebih mateng persiapannya. Aku kayak gitu, aku jawab kayak gitu karena aku lumayan dekat sama dosen yang ini, karena dosen itu dosen yang baik dan dosen yang ngajarin aku pas waktu itu aku one on one. Nah abis itu aku kayak ngomong kayak gitu kan, terus abis itu dia jawab kayak no, tetap Selasa ya gitu. Aku kayak bener-bener kayak apa sih, pura-pura polos. Terus habis itu jadi bahkan pas hari Seninnya kan aku kan jadwalnya ketemu teman-teman aku juga kan, buat ngumpulin barang-barangnya itu kan. Terus mereka juga udah pada ngobrol-ngobrol gitu. Makasih ya Kak Dianto ya. Terus mereka juga udah pada ngobrol-ngobrol gitu kayak, kamu nanti kapan itunya jadwal sidangnya gitu kan. Terus aku kayak bilang harusnya sih besok ya. Ntar aku mau jepit rambut dulu guys. Ada nggak ya jepit rambut? Aku kayak jauh deh dari aku sekarang.
Geta ya. Nggak dijepit rambut. Jepit rambut. Gak ada gengs, jepit rambutnya gengs. Waduh. Karena nggak dijepit rambut jadi aku pakai kunciran aja. Udah gitu guys, apa tadi Sofi pernah cerita guys? Oh ya, pokoknya apa teman-teman aku nanya kayak kamu dapetnya kapan? Aku bilang kayak harusnya sih besok ya, tapi aku kan ada kendala jadi nggak pasti besok gitu loh. Terus aku bilang kayak aku berharap sih hari-hari terakhir aja sih supaya bisa membetulkan lagi tugas-tugas aku gitu kan. Makasih ya Kak Yosua. Terus abis itu kayak langsung banget tiba-tiba pas lagi di teater juga dikabarin, makasih ya Kak Nuril ya, dikabarin. Jadinya kayak oh tadi aku sempat tanya kayak gini, aku sampai kodenya sekeras itu guys, aku kode sekeras itu ke dosen aku ngomong kayak tapi apabila jadwal tidak keluar apakah saya harus tetap datang Bu gitu. Maaf ya kalau agak lancang, tapi jujur aku kayak bener-bener berharap banget kalau aku punya tuh diundur karena aku tuh kayak pengen lebih persiapan lagi gitu loh guys. Terus abis itu kayak temen aku kayak ngomong, temen aku lagi, dosen aku kayak ngomong kayak iya perlu tetap datang ya, jadi walaupun aku nggak ada jadwal aku harus tetap datang guys, walaupun nggak fix itu karena kayak kemungkinan besar aku di hari kemarin kan. Terus abis itu malaman lagi dia ngomong guys kayak jadinya besok ya Sin gitu, kayak aku kayak oh my god banget sih, aku merasa kayak harus ganti gitu kan. Tapi aku kayak akhirnya aku kayak jawab kayak oke siap Bu gitu kan, karena kayak mau gimana lagi guys, itu kan dari kampusnya kan udah diatur gitu kan. Jadi aku ya udahlah, maksudnya aku lumayan kayak berpasrah karena ya udah jadwal aku gitu, gimana lagi gitu. Abis itu guys aku langsung nih pasti teater aku langsung kayak ngomong-ngomong gitu kayak yang ke Gen 11 juga. Aku ngomong kayak aku besok sidang. Terus itu pokoknya kayak aku juga sebelum itu aku udah ngomong kayak aku ngomong ke Kak Raisya juga. Aku ngomong kayak Kak, tau gak sih aku harusnya besok sidang, tapi kayak gak tentu karena aku ada kendala gitu. Jadi kayak gak tahu ada besok sidang apa enggak. But you're here in my heart. Keluh kesah skripsian apa aja sih? Wah banyak sih guys sebetulnya. Kalau keluh kesah banyak lagi. Soalnya kayak menurut aku tuh skripsian di makasih ya Kak Leli ya. Aku tuh sebenarnya nanya-nanya teman juga kan. Kalau misalkan skripsian di kampus aku tuh ternyata masuk lumayan ribet kayaknya karena temen-temen aku tuh banyak skripsinya yang mereka tuh cuman beberapa bulan aja, sedangkan kalau kan lumayan lama kan dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 gitu ya. Ya mungkin gak termasuk lama juga sih, buat kalian mungkin ada juga yang prosesnya lebih lama juga. Cuman menurut aku termasuk lama dan termasuk ribet. Makasih ya Kak Prangko, termasuk ribet karena harus ke kampus seminggu sekali. Karena rasanya banyak deh kampus yang kalau pas skripsian tuh nggak wajib ke kampus, emang perginya kalau misalnya lagi perlu aja gitu kan. Bahkan teman-teman aku pun yang di kampus yang sama tapi beda jurusan, mereka tuh ada juga yang kayak gitu. Jadi mereka cuma datang pas disuruh aja. Dan kalau aku tuh sekali ke kampus, seminggu sekali ke kampus. Terus habis itu aku, tapi selain seminggu sekali, aku juga banyak banget ke kampus karena aku udah bilang aku ada matkul tambahan juga kan guys. Jadi menurut aku tuh banyak banget, aku ke kampus tuh sering banget guys. Jadi makanya waktu itu aku tuh sempat baca ada yang nanya kayak ini mahasiswa akhir tapi kok ke kampus mulu gitu kan. Karena kayak berasa gak mahasiswa akhir itu lah, karena jadi kayak masih tetap banyak ini gitu ya kan, embel-embel. Makasih ya Kak Dimson ya. Terus habis itu dari jurusan juga aku tanya temen aku kayak pada banyak yang mereka yang apa sih misalnya skripsian tapi masih nyantuy karena kata skripsiannya nggak serempong itu gitu kan. Sedangkan aku rempong banget kan, kayak rempongnya tuh aku bisa bilang karena pembuatannya tuh banyak banget. Pertama harus bikin skripsi, setelah bikin skripsi harus bikin
gambarnya kan udah pasti kan 3D-nya kan, dan 3D-nya itu pun ada gambar kerjanya juga, jadi kayak beda aplikasi gitu. Terus harus bikin juga poster, harus bikin maket, harus bikin apa lagi, pokoknya banyak banget, dan kayak semuanya tuh perlu dipercaya, perlu direvisi gitu kan guys. Sedangkan aku juga jujur kayak menurut aku bandingin secara satu kelas, aku tuh dapet dosen yang lumayan paling ribet dan banyak revisi gitu loh guys, banyak banget revisinya jujur. Dan dia itu emang dosen yang rajin, dosen yang benar-benar dia kejarin mahasiswa buat update progres ke dia gitu. Sedangkan aku mau update progres tapi kadang-kadang tuh lagi sibuk kegiatan juga JKT-nya, jadi hampir-hampir aku tuh kayak belum berprogres gitu. tapi di mana aku tuh dapet teman-teman sebimbingan tuh juga yang rajin-rajin banget, jadi mereka tuh yang kayak selalu ada progres tuh. Sedangkan kayak oh my god, aku juga kayak agak keteter sih jujur sih. Dan itu keluh ke saya sih, dan kayak selama ngerjain juga aku merasa kayak aduh kok aku nggak ngerti gitu ya, karena mungkin ada beberapa hal yang emang kayak harus dipelajari tapi itu lama gitu loh. Sedangkan kayak kalau misalkan aku kadang-kadang nggak ada waktu selama untuk mempelajarinya gitu kan, jadi kadang-kadang ada yang kayak aku bingung gitu. Tapi untung aku kayak masih bisa tanya-tanya teman. Dan juga keluh kesahnya juga adalah banyak ketentuan banget. Kalian gitu juga gak sih? Harusnya kayak gitu juga sih, kayak maksudnya untuk bikin ini aja ketentuannya ada satu PDF gitu dikirim, terus untuk bikin hal yang lain lagi ada ketentuan lagi, untuk kayak hari sidang nanti ketentuan lagi, terus abis itu harus ada banyak file-file yang harus di print, terus kayak kita harus tiba-tiba ke kampus buat minta tanda tangan doang. Bukan doang sih ya, tapi maksudnya kayak ke kampus minta tanda tangan terus pulang lagi. Itu kan juga kayak abisin ongkos dan tenaga gitu kan buat orang yang rumahnya jauh kan. Terus abis itu ada juga kayak misalkan aku tuh jadi tiap Jumat tuh ada Zoom gitu sama dosen. Print sebenarnya uang sebenarnya mahal, real banget guys, tau gak sih? Jadi aku itu banyak banget ngeprint guys. Makasih ya Kak Dianto ya. Dan aku sebenarnya spill aja sih, ini kayak aku itu harus ngeprint tuh dalam ukuran A1, dimana A1 tuh mahal banget guys, bisa 10.000 bisa sampai 30.000 tergantung tempat kalian ngeprintnya. Dan itu kayak aku tuh ngeprint tuh 30 halaman, jadi untung aku nyarinya yang lumayan affordable, jadi aku nggak terlalu keluarin banyak, karena aku research dulu mana yang oke gitu, tempat printnya bagus dan juga murah gitu kan. Tapi teman aku ada yang ngeprint di tempat yang lumayan pricey dan bisa sampai 1 jetong buat ngeprint doang guys, kalian bayangin. Print apa sih, spill berapa pengeluaran untuk print. Sebetulnya aku kayak nggak hitungin dari awal ke akhir sih, tapi lumayan banyak karena printnya itu bukan cuma sekali, tapi kayak kalau misalnya kamu revisi itu print lagi, jadi dia lumayan kayak bertambah-tambah terus gitu. Terus habis itu kemarin buat market juga ada aku ngeprint juga. Makasih ya Kak Nabil ya. Kayaknya kalau misalnya kayak buat semuanya ngeprint udah banyak banget sih sebenarnya, karena aku ngeprint itu berkali-kali kayak buat kertas skripsi aku kayaknya ngeprint total 4 kali sekarang. Maksudnya yang paper skripsinya itu aku print 4 kali. Terus gambar kerjanya juga banyak banget, itu printnya kayak berapa kali ya? Oh iya, bahkan gambar kerjanya itu yang aku bilang tadi A1 itu aku ngeprint 2 kali karena emang ada tahap pengecekan 1 sama tahap pengecekan 2. Oh iya, aku mau diem dulu gengs. Oh my god. Dari ke 10 ya, ada Kak Dava DP, makasih ya. Kemudian ada Kak Silvi, terima kasih. Dava ada Kak Yesu, Kak Sasi, makasih ya. 7 ada Kak Ultraman 3, terima kasih banyak. 6 ada Kak Nabil Fajar, makasih ya. 5 ada Kak Eki Putra, terima kasih. 4 ada Kak Nurul Hamzah, makasih ya. Ketiga ada Kak Frank, makasih loh. Kedua ada Kak Raka Reza, makasih ya. Dan yang pertama ada Kak Adianto, mantap. Semangat ya. Belum guys, belum mudahan guys, tapi aku baca biar gak riset. Terus pokoknya aku ngeprint banyak banget, dan kayak selain ngeprint pun aku ada beli material juga buat bikin maket. Dan maketnya juga aku ngeprint kayak basic shape me itu aku ngeprint, jadi biar nggak terlalu ribet lagi kan buat ngebikinnya gitu. Terus abis itu oke, kalau gitu aku sekarang mau cerita tentang sidang aku kemarin ya guys. Ini sebenarnya aku tuh sidang kemarin guys, aku tuh kan dapet hari pertama, tapi di hari pertama itu aku dapet yang urutan paling terakhir. Nah jadi hari pertama itu ada sebenarnya juga kelasnya itu banyak, jadi
kelasnya banyak dengan artian ada misalnya kelas A, B, C, D, E gitu ya. Jadwalnya samaan, tapi dosennya beda-beda dong yang ngecek kan. Dan aku dapet dosen yang paling killer guys. Ini bener-bener aku the real killer. Sebenarnya aku sering banget ceritain dia di live, tapi aku gak sebut nama ya. Tapi aku sering ceritain dia live karena dia tuh cewek dan dia tuh yang bener-bener killer banget. Dan dia sebenarnya killer dan aku segani dan aku hormati sih. Tapi sebenarnya takut juga ya kalau jadi dosen penguji ya. Tapi karena udah dapet jadi kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Dan itu terkenal dengan omongannya yang pedas guys. Makasih ya Kak Silpi. Habis itu pokoknya pedas dan kritis karena dia itu belajar dan berkuliah sampai S3. Jadi udah pasti ilmunya tuh banyak banget gitu ya. Aku merasa kayak orang-orang yang udah kuliah sampai tinggi-tinggi tuh pasti kayak mereka tuh sangat-sangat pintar dan emang sangat berilmu. Makanya mereka tuh bisa se-strict itu sama mahasiswa-mahasiswa. Jadi kayak makasih ya Kak Reza ya. Jadi aku sebenarnya mengerti alasan mengapa dosen-dosen tuh galak gitu loh. Aku juga merasa kayak gak apa-apa banget emang galak gitu. Dan aku malahan menurut aku sebagai mahasiswa emang harus kita yang bisa menghadapi dosen-dosen itu gitu loh. Mencari cara biar bisa membuat dosen itu percaya sama kita gitu kan. Jadi oke, langsung aja aku ngomong. Aku spill. Aku tuh disuruh ngumpul jam 8.30. Tapi mulai briefingnya jam 9. Jadi jam 9 kita masuk kelas. Terus dikasih tahu, pokoknya kayak dikasih tahu tentang briefingnya. Ini kan sama dosen yang aku bilang the dosen itu ya. Habis itu kayak dari awal dia udah bilang kayak kalian kan udah gini selama 1 semester. Kalian harus bisa ngedefense pendapat kalian harus bisa mempertahankan skripsi kalian. Jangan sampai yang kalian udah bikin tuh diubah gitu kan. Terus abis itu kita ya udah iya dong karena ya briefing awal gitu kan. Dan aku tuh lumayan kayak pada saat itu aku belum merasakan kedek-dekannya karena aku itu dapat jadwal tuh jam 4 sore, sedangkan tuh masih jam 9 pagi kan. Jadi aku merasa kayak oke, masih banyak waktu buat aku untuk latihan gitu kan. Dan aku sejujurnya dari kemarin-kemarin tuh belum sempat buat latihan presentasi. Sempatnya buat nyiapin materi presentasi tapi belum siap latihan presentasi karena waktunya gitu kan. Akhirnya aku latihan tuh pas teman-teman aku lagi pada maju gitu kan. Pas belum giliran aku latihan gitu. Terus abis itu pas aku masuk guys, sebenarnya dari pas teman-teman aku pada masuk juga pas keluar itu kita kayak menunggu banget ekspresi teman pas keluar, ngerti gak sih? Kayak karena kita penasaran juga kan bakal segimana sih, bakal sedibantai apa sih sama dosennya gitu kan. Ternyata temen aku nih yang pertama keluar dia kayak mukanya tuh kayak sedih banget, kayak yang kayak pasrah banget karena dia mungkin dia merasa kayak dibantai dan kayak dia merasa kayak tugas dia mungkin menurut dia masih kurang prepared gitu ya. Jangan nonton dong dosen aku please dong. Terus abis itu yang orang kedua ini teman dekat aku dan dia aku tahu dia tuh rajin banget juga dalam belajar dan mengerjakan tugas gitu kan. Nah terus pas keluar dia kayak tenang-tenang aja sih gitu ya, makanya aku merasa kayak oh dia aman nih pasti nih. Terus abis itu setelah itu pokoknya pada keluar dan kayak sebetulnya makin sore menurut aku ya, pas pagi-pagi itu kan tadi kan makanya temen aku kan takut banget kan reaksinya kan, responnya. Menurut aku tuh makin sore tuh makin agak santai karena mungkin dosennya juga udah kayak chill gitu kan. Masa dia mau dari pagi sampai sore dia tegang gitu kan, enggak juga kan guys. Makanya kayak pas sampai sore mungkin kayak lebih aman-aman aja. Sumpah males banget kalian kalau ngomong dosen yang nonton, aku jadi takut loh buat cerita loh ini. Enggak guys, aku yakin dosen aku sekarang juga lagi mempersiapkan buat sidang besok. Kan ibu besok mau sidang lagi kan bu, ibu tidur aja ya bu ya, istirahat ya. Aku tahu ibu sudah mengsidang dari kemarin jadi ibu pasti capek dan ibu udah mengeluarkan semua tenaga dan pengetahuan ibu di siang hari. Jadi sekarang ibu tidur aja ya bu. Sekian, terima kasih ibu. Habis itu dosen penguji berapa emang? Dosen penguji 2 guys. Dosen penguji 2, pokoknya satu itu dosen penguji utama sama satu lagi
ya nggak utama gitu kan. Tapi itu beda, jadi antara pagi hari misalkan dosen, makasih ya Kak Azril, pagi hari misalkan dosen pengujinya tuh yang A, pas siang hari dosen penguji tuh yang B. Aku karena dapet sesi yang kedua, jadi aku dapet dosen penguji yang B gitu guys. Nah habis itu guys, habis itu guys, aku pokoknya pas aku masuk nih, aku pokoknya skip aja ya, skip. Pokoknya aku sebelum itu bahkan aku sempet makan dulu guys, aku sempet jajan odeng dulu, aku sempet makan nasi, aku sempet tidur. Sumpah guys, aku jadi karena aku tuh sebenarnya ngantuk banget kan, karena hari sebelumnya kan aku kan belum cukup istirahat. Bahkan pas tengah malam tuh setelah kegiatan, aku masih lanjutin kerjaannya karena belum selesai gitu guys. Dan mungkin aku cuman kayak tidur kayak beberapa jam, kayak 2-3 jam mungkin ya. Terus habis itu karena aku pagi juga, jadi aku kayak memutuskan nih gini deh guys, aku tuh dalam kepala aku tuh udah kayak gini, kayak bodo amat deh progres gue sampai mana, yang penting gue pas skripsian gue cantik gitu. Jadi aku kayak walaupun aku belum tidur, tapi aku tetap mandi, tetap cuci muka, tetap beres-beres, tetap bersih-bersih, tetap makeup, tetap catokan supaya aku pas sidang tuh cantik gitu guys. Akhirnya terbukti kan, aku cantik kan pas sidang. Nah abis itu guys, pokoknya pas aku di kampus, tapi aku agak ngantuk gitu pas siang. Sebenarnya nggak sengantuk itu sih, masih bisa bangun sih, cuman aku merasa kalau ada waktu tidur kenapa aku tidak tidur gitu kan. Habis itu akhirnya ternyata ada satu kelas yang aku tuh bisa duduk di situ gitu loh, dan nyalain AC. Akhirnya aku tidur di situ. Makasih ya Kak Alvin ya. Akhirnya aku tidur di situ kan guys. Habis itu pas aku tidur, akhirnya temen aku juga pada di situ sih, cuma mereka nggak tidur, aku tidur kan. Makasih ya Kak Ken ya. Akhirnya ya udah bisa aku tidur. Bahkan pas aku bangun pun aku udah fresh banget guys. Aku bener-bener kayak seneng banget. Aku sampai kayak udah good mood banget. Aku udah bilang ke teman aku kayak sekarang udah moodnya udah naik banget karena aku habis tidur. Nah habis itu akhirnya aku kayak ke depan kelas aku lagi, tapi belum dipanggil sih. Jadi kan aku masih ada waktu, akhirnya aku baca-baca. Makasih ya Kak Laberto ya. Aku baca-baca materi aku lagi gitu kan. Terus habis itu akhirnya giliran aku dipanggil guys. Ya aku dipanggil, terus pas aku dipanggil itu akhirnya dipanggil sama dosen utama yang di sore hari. Terus habis itu dia itu adalah dosen yang sangat baik dan menurut aku sangat mengayomi. Jadi dia tuh panggil aku, terus habis itu dia ngomong kayak gini guys, ayo pertunjukan udah mau dimulai. Dia ngomong kayak gitu karena dia tahu aku itu sering show gitu kan. Habis itu aku masuk kelas gitu. Sebetulnya aku merasa aku harus santai-santai aja sih guys, karena kalau aku terlalu takut dan deg-degan, aku takutnya malah jadi gak lancar gitu. Makasih ya KB ya. Jadi aku udah makasih Kak Laberto. Aku sudah memutuskan biar aku tenang-tenang aja, biar aku aman-aman aja pas presentasi. Terus akhirnya ya udah, aku akhirnya berbicara dengan santai kan sebenarnya kan. Tapi ternyata aku ngomong kayak dosen aku ngomong terlalu cepet. Makasih ya Kak Ken ya. Akhirnya aku turunin tempo bicara aku supaya lebih lambat dikit gitu kan. Tapi sebetulnya emang mereka tuh harus galak nih, kayak dosen penguji tuh harus galak karena biar kita tuh jadi bener-bener aware sama everything gitu loh guys, menurut aku. Teliti banget dosennya, bener guys, jangan diragukan lagi guys. Makasih ya Kak Dianto. Nah habis itu pokoknya aku kan udah. Nah jadi kita tuh dikasih waktu 15 menit. Pokoknya 15 menit, tapi kita nggak dikasih lihat timernya. Tapi pokoknya kalau udah 15 menit tuh bakal bunyi dan kita bakal di-cut. Sampai manapun kita presentasi, kita bakal di-cut dan kita udah nggak boleh lanjut lagi gitu kan guys. Nah abis itu teman-teman aku sebenarnya udah wanti-wanti juga, jadi kayak katanya bilang jangan terlalu lama di awal gitu loh guys. Yang penting ada sekedarnya tapi bisa sampai akhir, bisa sampai selesai gitu. Nah terus habis itu aku akhirnya ya udah aku cepet-cepetin di awal-awal dan supaya aku bisa sampai akhir gitu kan. Dan pas banget guys, pas aku di halaman terakhir itu bell bunyi, jadi kayak menurut aku itu lumayan kayak wow, keren banget bisa pas gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya ya udah, abis itu kita tuh satu orang tuh dapat
waktu 1 jam. Nah 1 jam itu jadi kita presentasi 15 menit, sisanya 45 menit kita bakal ditanya-tanya, kita bakal diskusi sama dia guys. Dan di situ emang kayak banyak banget diserang sih. Diserangnya maksudnya tuh kayak makasih ya Kak Adianto ya, kan kita udah bikin skripsi nih. Maksudnya dari skripsi itu pasti banyak hal yang mungkin masih jadi pertanyaan. Makasih ya Kak Tommy. Dan pastinya walaupun mereka sesama dosen ya, maksudnya sesama dosen pembimbing dan dosen penguji, pastinya ada perbedaan perspektif dong, perbedaan pemikiran kan. Nah hal itu yang menjadi perdebatan juga gitu loh. Saya kayak, jadi mungkin dosen penguji aku merasa ini tuh belum tepat gitu loh. Kalian mau tahu nggak apa yang kira-kira komen dari dosen aku? Makasih ya Kak Ken. Kalian mau tahu, emang kalian skepo itu guys. Judul skripsinya Spill Cheese. Sebenarnya judul skripsinya aku udah posting tau guys di board aku yang aku posting di X tuh, kelihatan deh kalau kalian zoom. Kalau nggak di zoom juga bisa kelihatan sih karena gede tulisannya. Masih ya Kak Dandi ya. Ya pokoknya intinya skripsi aku kan tentang seni pertunjukan. Makasih ya Kak Ivan ya, tentang seni pertunjukan. Tapi ternyata selama proses itu, makasih Kak Yosua, setelah proses itu banyak banget hal-hal yang aku tambah. Jadi yang awalnya harus seni pertunjukan aja, ternyata aku juga menambahin banyak banget. Terima kasih Kak Adianto. Banyak banget hal-hal yang di luar seni pertunjukan. Kayak aku tuh ada tambahin pameran juga. Tapi pamerannya aku tuh terlalu banyak banget ngebahas di, thank you so much Kak Dandi, terlalu banyak ngebahas hal-hal lain yang selain pertunjukan gitu. Misalkan kayak aku bahas tentang karya seninya, lukisan, kayak patung-patung, kayu-kayu, terus misalkan anyaman-anyaman, aku tuh banyak banget bahas kain-kain gitu, aku terlalu banyak bahas. Jadi menurut dosen aku itu jadi intisari dari si judul aku tuh hilang. Dan dimana kayak menurut mereka itu tuh permasalahan, karena jadi judul aku apa tapi aku itu banyaknya ngedesainnya apa gitu loh guys. Dan juga jadi banyaknya yang aku bahas di tulisan aku tuh nggak ke situ gitu loh. Mungkin ada, tapi karena kebanyakan yang lain jadi ketutup infonya. Terima kasih ya Kak Tommy ya. Jadi maksudnya saran dari dosen aku disuruh ganti judul dari yang tadinya adalah seni pertunjukan, aku ganti jadi kebudayaan. Itu cuman kata itu doang sih guys, tapi dengan diganti judul itu banyak banget hal-hal yang perlu ganti. Kayak latar belakangnya aku ganti, terus tinjauan-tinjauannya aku ganti, terus pokoknya kayak banyak deh yang aku ganti-ganti jadinya. Makasih ya Kak Rifon. Kebanyakan, pokoknya bukan kebanyakan desain sih, tapi intinya apa ya, judulnya apa, tapi aku memasukkan konten-konten lain yang bukan berhubungan dengan judul tersebut gitu. Jadi misalkan kayak judulnya di TikTok Cynthia Oshi gitu ya, tapi ternyata kontennya member lain gitu, nggak boleh itu. Emang ada yang kayak gitu. Pertanyaan seputar bab 2 nggak? Iya guys, jujur bab 2 itu paling diperhatiin kalau adik aku. Karena kalau misalkan pas bagian isi atau pembahasan, mungkin menurut mereka itu udah salah satu hal yang menjadi emang kewajiban dan emang menjadi bagian kita buat nulis gitu kan. Sedangkan kalau misalkan bab 2 itu kan kita masih ngutip segala macam. Jadi mereka merasa bab 2 itu juga bab yang sangat penting banget gitu loh. Terus habis itu baik kayak sini sebenarnya tuh aku tuh merasa banyak banget perkataan mereka yang ngebantai dan ngerosting sih. Entah mereka emang bermaksud dari hati atau bermaksud emang karena lagi sidang aja jadi harus galak gitu kan. Karena sejujurnya aku lumayan kayak kan, walaupun aku deg-degan tapi aku lumayan kayak merasa kayak bukan chill menggampangkan gitu ya, tapi aku merasa kayak
semua yang mereka komen juga pasti ada tujuannya untuk biar lebih bagus kan. Jadi aku kayak ya udah gitu loh, asal tujuannya baik tuh gak usah ditakutin, gengs. Di stylein lagu kesempatan selanjutnya gak sih? Aku gak gitu sih, gak kayak Cepio sih. Tapi kalau gitu aku style sendiri aja. Oh my god, harusnya kemarin style ini gak sih aku? Mimpimu kan jadi nyata. Gitu guys. Nah jadi, oh my god, aku tuh merasa ya, dosen-dosen tuh lumayan, maksudnya dosen menguji aku tuh, dosen menguji aku dulu itu adalah dosen yang aku kenal banget karena aku udah beberapa kali diajarin sama mereka gitu, dan mereka juga menurut aku dosen yang aktif. Jadi dosen-dosen emang kenal sama banyak mahasiswa. Terus abis itu salah satu roastingan juga yang aku inget gitu ya guys, biasanya kayak dia ngomong kayak gini, seorang Cynthia saya kira akan mempresentasikan dengan baik gitu. Itu kan emang salah satu words yang membuat kita akan kayak jadi kayak gitu kan. Tapi aku merasa kayak gak apa-apa lah, bukan gak apa-apa lah, maksudnya kayak apa ya, maksudnya kayak ya udah, emang kita emang bakal dapet banyak kata-kata kayak gitu, maksudnya dari dosen ataupun bukan dari dosen akan dapet juga kan. Jadi kayak mungkin kita udah terbiasa ya, mungkin semua member JKT udah terbiasa ya dengan kata-kata begitu ya, jadi kita pun udah kayak ya udah gitu. Langsung makin jelek gak sih? Enggak juga sih guys, terus banyak sih guys jujurnya ya. Emang itu aku kan bilang kan 15 menit itu presentasi dan 45 menit itu kan ditanya-tanya kan. Emang 45 menit tuh semuanya tuh adalah latihan mental semua gitu loh. Dan tapi menurut aku kalau misalkan dari teman-teman aku, mereka ngomong kayak bener-bener banyak banget insight yang kayak bikin kita tuh kayak takut. Tapi kalau menurut aku malah aku melihat maksud mereka malah semuanya baik gitu loh. Maksudnya karena mereka tuh mungkin ada bilang kayak aku jelek atau bisa aku kayak kurang bagus, kurang pas gitu menurut aku. Tapi emang kayak ya udah, aku mengiyakan emang ada yang kurang pas gitu, atau mengiyakan ada yang kurang bagus dan emang harus direvisi gitu loh guys. Tapi mereka tuh juga ada yang kayak pertanyaan-pertanyaan yang emang mereka tanya karena mereka mau tahu apalagi next step aku gitu loh. Jadi misalnya kayak dengan aku bilang aku udah salah, kayak maunya apa gitu loh guys, mau dipenerin itu dengan apa. Dan aku langsung emang aku menjawab juga sih guys, kayak misalkan ada yang salah aku juga jawab kayak oh ini hasil dari proses gitu maksudnya. Jadi apa yang aku lakukan itu tidaklah semata-mata akan kemauan aku, tapi emang ada proses juga dari aku dan dari selama aku research, selama aku juga dibimbing sama dosen aku gitu loh. Minum seret. Ya guys, aku minum bentar lagi ya. Terus habis itu guys, sebenarnya ada lagi yang jelek banget. Apa tadi aku lupa lagi mau ngomong apa. Oh ini guys, jadi dosen aku ada juga yang dia itu baik, tapi menurut aku ngomongnya tuh agak sarkas gitu. Dan dia ngomong kayak gini ke aku, pokoknya sebelumnya kan jadi kita udah berdiskusi dan udah lumayan sepakat kalau masih ada banyak masalah yang harus diperbaikin di penulisan aku gitu kan. Dan aku sebenarnya juga setuju karena sebenarnya sebelumnya mungkin nggak sadar, tapi pas dikasih tahu gitu jadi ternyata kayak oh iya ternyata harusnya lebih ini ya, harusnya lebih itu ya. Makasih ya Kak Ken ya. Terus habis itu dia ngomong kayak gini, kayak ditambah 1 semester lagi ya Sin. Makasih ya Kak Preup. Gitu dia ngomong gitu guys. Tapi abis itu aku langsung kayak menjawab dengan solusi aku akan masalah itu gitu guys. Dimana aku mau menjawab bahwa aku tuh gak mau nambah 1 semester lagi, tapi aku akan memperbaiki hal-hal yang titik-titik dimana yang dia permasalahin gitu. Karena jujur aku tuh kayak
aku merasa aku tuh punya banyak pemikiran yang udah aku tetapkan gitu loh. Maksudnya aku kayak orangnya tuh punya banyak ekspektasi akan banyak hal gitu loh guys. Jadi kayak aku bilang, pokoknya aku merasa kayak sebelum aku sidang pun mau apapun yang terjadi aku harus lulus gitu loh. Itu hal yang sama kayak pas aku lagi skripsian juga. Walaupun ketentuannya aku nggak bisa skripsian sambil nambah 2 matkul, tapi aku waktu itu juga aku udah berpikir apapun yang terjadi aku mau lulus tepat waktu. Makasih ya Kak Rizaldi ya. Apapun yang terjadi aku nggak bakal mau melepaskan itu. Makasih ya Kak Alberto. Dan menurut aku itu juga hal yang udah aku terapkan ke banyak hal gitu sih guys. Makasih Kak Ken. Hal yang udah aku banyak banget lakukan karena mungkin selama aku udah masuk JKT gitu ya guys, karena aku kan kuliah sambil JKT kan. Dan menurut aku bukannya aku merasa kayak pusing banget gitu ya, tapi karena emang jadi 2 kesibukan yang berbeda dan 2 jalur yang berbeda dan menjadi satu, jadi kan level up dong. Maksudnya kira-kira beban kuliah tadinya dikali 2 gitu guys, jadi karena harus membagi menjadi 2 pribadi yang berbeda gitu kan. Terus habis itu kayak teman-teman aku tuh sering ngomong yang kayak jadi gimana gitu, maksudnya karena mungkin mereka ngeliat aku kayak capek gitu. Makasih ya Kak Stefan ya. Terus maksudnya mungkin kayak mereka tuh kayak kasih saran kayak harus break kuliah lah, atau harus misalkan kayak ya udah ngerjainnya seadanya aja gitu, atau ngerjainnya kayak biasa aja gitu kan. Tapi pokoknya aku tuh udah ada di dalam kepala aku kayak mau gimana pun pokoknya aku harus bagus gitu. Makasih ya Kak Rinaldi ya. Udah mikir kayak aku nggak tahu sih sebenarnya, kadang-kadang dari semua hal yang aku inginkan aku nggak tahu caranya gitu gimana untuk mencapai itu. Tapi pokoknya di otak aku udah kayak bagaimanapun juga pokoknya harus begini gitu. Lumayan maksa sih. Makasih Kak Ken. Optimis banget orangnya. Sebenarnya aku bingung deh, dibilang optimis tuh enggak juga guys, karena aku pun juga banyak ketakutan gitu loh. Aku banyak kayak merasa kayak kayaknya nggak bisa deh. Lebih ke emang banyak ekspektasi orangnya gitu. Terus habis itu guys, nah itu kan komen-komennya gitu kan, akhirnya disuruh revisi yang itu gitu loh. Tadinya sempat ditanya kayak kamu mau ganti desain lagi, ganti desain berarti aku bakal rombak semua guys. Tapi aku kayak aku nggak mau karena juga mengambil waktu yang sangat panjang. Akhirnya kayak aku bakal revisi, tapi revisinya lebih ke tulisan-tulisan aja. Jadi kayak desainnya aku nggak bakal ganti lagi, tapi lebih ke benerin tulisan-tulisan aja. Pikiranmu mikir kamu bakal berhasil sih, jadi pas kejadian rasa takut itu hilang. Terus sebetulnya kayak apa ya, emang dari sejak aku skripsian juga aku tuh nggak terlalu yang gimana banget. Maksudnya nggak terlalu gimana banget kayak aku harus dapet nilai A, aku harus jadi yang terbaik gitu. Enggak juga, karena aku juga mengetahui kapasitas aku sebagai mahasiswa semester 8 tapi yang udah sambil melakukan kegiatan yang banyak yang lain juga. Jadi aku udah merasa kayak nggak apa-apa, yang penting aku udah do my best. Dan aku juga malah jadi lebih banyak appreciate momen aku di kuliah, karena aku tahu itu adalah momen akhir-akhir aku kuliah gitu guys. Yang salah dosen membimbing Musin karena judul dan desain ACC dari dia. Nah sebenarnya itu juga kayak hal yang aku rasakan, kayak dosen membimbing kan udah membimbing juga kan guys, tapi namanya juga dosen walaupun sesama dosen, tapi kan ada banyak POV yang berbeda juga. Jadi kayak aku tidak menyalahkan siapa-siapa, aku malah berterima kasih karena kayak ya udah itu proses aku aja gitu loh, walaupun emang tidak mulus. Itu sih guys. Terus habis itu akhirnya udah masuk ke fase pengumuman gitu guys, fase pengumuman. Terus akhirnya sebenarnya lumayan takut sih guys, karena bayangin aku di prank guys sama dosennya.
aku di prank guys, jadi kita disuruh masuk gitu kan, terus habis itu disuruh berbaris gitu, terus habis itu akhirnya kayak aku satu kelas berenam kan guys, akhirnya diumumin kayak ada temen aku ada yang diumumin duluan kayak kamu lulus nilainya ini gitu kan. Terus abis itu bahkan crazy banget guys, ada temen aku yang di prank dia nggak lulus, jadi kayak disuruh geser gitu, kayak bilang udah kamu nanti deh kita berumumin gitu guys, dibilang kayak bisa kok ngulang semester, dia ngomongin kayak gitu guys. Nah habis itu pas aku di prank juga guys, aku di prank kayak aku sama satu temen aku disuruh kayak kamu ke samping dulu ya, itu kayak aku deh kayak aku sebenarnya tadinya pede-pede aja sih, karena aku merasa kayak pasti lulus lah gitu kan. Cuman pas di prank kayak gitu, pas aku disuruh geser, aku kayak agak netting sedikit ya, aku sampai kayak tanya-tanya temen aku kayak emangnya tadi lo gimana gitu kan. gak nangis guys, cuman kayak agak takut gitu loh. Cuman akhirnya kayak langsung pokoknya dibilang tetap lulus gitu loh, akhirnya kayak dibilang kayak aku lulus gitu kan, dan akhirnya kayak seneng banget sih, kayak akhirnya semua usaha aku kayak terbayar gitu loh. Kalau kamu di prank ngamuk di mana? Di prank ngamuk kocak. Iya guys, real guys, gimmick dosen sumpah. Ci, kenapa sidangnya pakai kebaya? Pertanyaan bagus, aku mau jawab. Jadi sebetulnya ya guys ya, kenapa sidangnya aku pakai kebaya? Jadi, nah sebenarnya aku tuh saltum, alias kayaknya kalau yang sidang yang lain tuh pada pakai atasnya putih boya hitam. Aku juga sebenarnya atasnya putih boya hitam, cuman disuruhnya itu lebih ke ya udah baju formal aja gitu kan. Makasih ya Kak Ken ya. Dan celananya itu atau roknya itu kayaknya sih harus polos, tapi nggak tahu juga ya, karena beberapa ketentuan kayak beda gitu. Makanya aku agak bingung karena banyak sumber ketentuan yang ternyata agak beda-beda dikit gitu loh. Dan ternyata teman-teman aku pas aku nyampe kampus tuh pada pakainya celana hitam atau rok hitam semua polos gitu kan. Dimana aku datang aku pakai kebaya guys, cuma aku doang pakai kebaya. Terus habis itu pas aku pakai kebaya, tapi aku merasa kayak nggak apa-apa lah, untung kebaya aku tetap putih hitam gitu kan guys. Dan juga aku kan Bali kan guys ya, itu tuh kebaya Bali yang aku beli. Nah terus habis itu selain baju, ada juga yang disuruh bawa aksesoris gitu guys. Aksesorisnya itu aku beli di online shop, dan estimasinya itu emang sampai antara 1 sampai 3 Juni gitu kan guys. Juli, 1 sampai 3 Juli. Yang aku merasa kayak mungkin cukup nih, mungkin nyampe nih pas aku sidang gitu kan. Karena tadinya aku kira aku bakal sidang tuh besok 3 Juli. Karena tadi aku bilang kan ada kendala kan, jadi aku kira jadwal aku bakal mundur gitu kan. Nah ternyata tetap dijadiin tanggal awal gitu guys. Dimana teman-teman aku jadinya jadwal aku jadinya barang-barang aku yang aku pesen itu nggak nyampe guys. Jadi aku kayak oh my god, padahal aku beli tuh 3 barang, kayak lebih ke dekorasi gitu sih aku beli, dan dia tuh nggak nyampe. Tapi kayak ya udah, aku mikir ya udahlah, walaupun aku nggak ada barang yang nyampe, tapi aku pakai kostum sesuai tema loh gitu. Jadi kayak aku bilang ke teman aku kayak ya udah, aku nggak buat dekorasi tapi akulah dekorasinya gitu ya aja sih guys. Reaksi dosennya pas aku pakai kebaya nggak kenapa-napa sih guys, mereka nggak terlalu komenin tentang baju, karena mereka fokus komenin kerjaan aku. Terus habis itu guys, terakhir itu lumayan mengharukan karena ditanyain pesan-kesan kita selama kuliah di kampus kan. Terus aku jawab juga, sebenarnya aku jawab kayak aku berhubungan sama dosen yang nanya sih. Pokoknya dosen itu karena agak tegas ya guys. Aku pernah beberapa kali ya kena akibat dari ketegasan dia juga gitu, dimana aku sampai nangis pas semester awal karena aku kayak kena mental. Nah abis itu ya udah deh, abis itu aku ngomong ke dia gitu kan, jadi kayak ya udah. Terus abis itu dia ngomong kayak gini, pokoknya dia aku ngomong juga tentang semester akhir aku, karena aku merasa kayak itu adalah sebuah, bukan kebanggaan, tapi adalah sebuah hal yang kayak aku tahu itu crazy banget.
skripsian sambil menambah 2 matkul. Terus habis itu sambil jaketian juga. Terus habis itu dia nanya juga kayak habis ini mau apa lanjutannya gitu kan. Terus aku bilang kayak sementara untuk beberapa tahun ya kita fokus kerja dulu gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Terus habis itu guys, no Cynthia aku dibikin nangis. Gak guys, waktu itu pas aku nangis, kalian belum kenal aku jadi kalian gak merasa kasihan. Terus habis itu guys, dia akhirnya dia ngomong juga sebenarnya ini kata-kata yang membuat aku terharu sih guys, karena kan aku kan udah 8 semester kan, dimana aku pertama ketemu dia berarti 4 tahun lalu gitu guys. Terus dia ngomong kayak gini, Cynthia itu saya kenal sebagai mahasiswa yang dulu kerjaannya selalu bagus. Aku langsung kayak dek banget, kayak aku merasa kayak itu sebuah penghargaan besar banget. Aku dengar itu dari dosen aku yang killer gitu. Terus dia bilang kayak gini, kayak cuman setelah ada kegiatan lain menjadi apa ya, menjadi apa, bukannya turun, dia ngomongnya bukan turun, tapi dia merasa kayak mungkin emang ada adaptasi yang harus dijalankan juga, jadi harus membalancekan 2 kegiatan gitu kan. Terus kayak kocaknya dia ngomong kayak gini guys, kocaknya dia ngomong kayak gini, untung bukan saya yang pegang. Dia ngomong kayak gitu coba. Terus habis itu apa tuh komen, kamu nulis kita nggak di kata pengantar terima kasih. Tapi ya guys ya, anehnya banget kok di kampus aku nggak disuruh nulis kata pengantar ya guys. Apa nanti ya, aku belum nulis kata pengantar soalnya sampai sekarang. Tapi walaupun tanpa kata pengantar pun aku udah menulis kalian sebagai emang salah satu bagian dari skripsi aku sih guys. Aku udah long text tau di PM. Terus tapi kayak aku mau long text di X, tapi aku merasa kayak aneh banget. Sebenarnya bukan aneh banget sih, tapi pas aku nulis kayak aku merasa kayak mungkin aku akan nulis ini nanti pas graduation day aku aja gitu, karena mungkin graduation lebih apa ya, lebih perayaan lagi gitu, jadi mungkin lebih ada momennya aja buat aku meluapkan yang benar-benar terakhir banget dari kuliah aku. Kalau sekarang kan karena kan masih ada revisi, masih ada yang harus aku urus juga kan, jadi mungkin lebih enak nanti aja, jadi supaya benar-benar itu tuh benar-benar closing dari kuliahan aku. Sini sharing Grisel tuh, emang Grisel di mana gengs? Beneran, pokoknya aku sebenarnya mau ucapkan terima kasih aja sih, karena kalian udah selalu support aku gitu. Kayak aku merasa kalian yang paling tahu aku di JKT itu ngapain aja, dan aku juga sering banget update ke kalian tentang kegiatan-kegiatan aku di kuliah. Aku kasih tau kalian misalkan kayak aku ada jadwal ke kampus aku kasih tahu, terus jadwal aku nugas aku kasih tahu. Terus habis kadang-kadang juga aku suka kirim foto juga kan lagi nugas gitu kosan di Instagram. Jadi kayak aku merasa kayak kalian tahu aku banget lah gitu, kalian tahu apa yang aku lewati dan aku rasakan, tapi kayak kalian tetap support aku, jadi kayak aku sangat merasa berterima kasih. Kalian juga menjadi salah satu bagian dari perjalanan skripsi aku dan menjadi support system terbesar aku. Yaudah guys, kalau gitu kan udah malam banget, jadi terima kasih ya yang udah temenin aku pada hari ini ya. Kita mau baca podium lagi gak sih? Dari berapa guys? Dari yang paling terakhir ya, dari Kak Lisdian, makasih loh. Ke 28 ada Kak Mahesa, terima kasih ya. Ke 27 ada Kak Rafli, makasih. Ke 26 ada Kak Ardi, makasih banyak loh. Ke 25 ada Kak Zizi, makasih ya. Ke 24 ada Kak Koirul, terima kasih. Ke 23 ada Kak Sasenka, terima kasih ya. Ke 22 ada Kak Rian RK, terima kasih. Ke 1 ada Kak Silvi, terima kasih banyak. Ke 20 ada Kak AB, terima kasih Kak AB. Ke 19 ada Kak Azril, terima kasih. Ke 15 ada Kak Angger, makasih. Ke 17 ada Kak Dandi, setelah ada Kak Yosua, terima kasih. Kak Ishan, makasih. Kak Rayfon, terima kasih ya. Kak Alvin, makasih.
Dan ada Kak Yosep, makasih Kak Yosep. Kemudian ada Kak Rupreup, terima kasih ya. Kemudian ada Kak Eki, terima kasih banyak Kak Eki. Kemudian ada Kak Raka, terima kasih. Apa ada Kak Ivan Pembaik, terima kasih. Tujuh ada Kak Rizal Ilham, terima kasih ya Kak Tommy. Kenapa juga ada Kak Tommy, terima kasih banyak. Kelima ada Kak Ken Alves, terima kasih ya. Keempat ada Kak Alberto, terima kasih. Tiga ada Kak Rinaldi, terima kasih. Kedua ada Kak Stefan, dan yang pertama ada Kak Adianto. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Aku close